Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fahrijal di channel Fahrijal Receh, di mana channel ini akan mengupload video-video secara random yang semoga video-video tersebut dapat memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat semua di luar sana. Saya di sini akan masih membahas apapun yang berkaitan dengan sejarah, karena di sini saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan materi-materi sejarah kepada sahabat-sahabat saya yang sekolah di SMA. Tentunya di sesi kali ini, di pertemuan kali ini saya akan membahas sejarah kelas 12. Sejarah kelas 12 ini masih atau mulai masuk ke era atau masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kita di sini akan membahas masa-masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, yang tentunya bahasanya itu pada peristiwa di sekitaran proklamasi. Jadi apa peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitaran proklamasi yang kita bahas di situ, karena kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki perjuangan yang panjang untuk kemerdekaan Indonesia. Tentunya Indonesia ini melewati permasalahan-permasalahan kebangsaan, permasalahan-permasalahan penjajahan sudah lama, tentunya dari zaman Belanda sampai zaman Jepang. Nah, di zaman Jepang ini, pada penjajahan Jepang ini, Indonesia memiliki momentum yang tepat untuk merebut, untuk memberontak demi apa? Demi kemerdekaan dan kebebasan bangsa Indonesia. Karena pada waktu itu tentunya kita tahu bahwa Jepang ini pada tahun 1945 memiliki atau mereka mulai krisis dalam kekuasaan, krisis dalam peperangan. Mereka sudah lemah dalam peperangan, tentunya karena serangan-serangan dari sekutu. Ini ditandai dengan dikuasainya garis-garis pertahanan Jepang di pulau-pulau atau kepulauan-kepulauan Pasifik, di Laut Pasifik. Ini tahun 1944, Kepulauan Saipan yang menjadi benteng pertahanan Jepang di Pasifik mulai dikuasai oleh tentara-tentara sekutu. Ini juga di Kepulauan Nugini, Kepulauan Solomon, ini mulai dikuasai oleh tentara-tentara sekutu, sehingganya Jepang mulai lemah di pertahanan, mulai krisis dalam kekuasaan dan mempertahankan daerah-daerah yang dikuasai Jepang. Begitupun di Indonesia sendiri. Di Indonesia sudah banyak daerah-daerah yang diduduki oleh Jepang seperti Ambon, Makassar, dan Surabaya ini sudah dikuasai oleh tentara-tentara sekutu. Bahkan kepulauan-kepulauan yang menghasilkan minyak yang menjadi sumber ekonomi bagi Jepang ini sudah diduduki oleh tentara sekutu seperti Kepulauan Tarakan, seperti Pulau Tarakan dan Balikpapan. Ini sudah diduduki oleh bangsa atau tentara sekutu, sehingganya ini Jepang mulai menyadari bahwa mereka mulai sadar bahwa mereka akan kalah dalam peperangan. Artinya kekalahan ini sudah ada di depan mata Jepang, sudah ada di depan mata blok Pasis bahwa mereka akan kalah dalam peperangan. Ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa merdekanya Indonesia itu adalah 17 Agustus 1945. Tetapi ada cerita di balik kemerdekaan atau pembacaan teks proklamasi ini. Pada waktu itu karena memang Jepang ini mulai tahu dan krisis percaya diri terhadap bangsanya sendiri bahwa negaranya akan kalah dalam peperangan, maka di sini Letnan Jenderal yang menguasai di daerah Jawa atau menjadi petinggi daerah Jawa ini menyarankan atau membentuk sebuah badan. Badan ini berfungsi untuk menyelidiki apapun yang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Badan ini dinamai Dokuretsu Junbi Chosakai. Kalau bahasa Indonesianya Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Ini dibentuk oleh orang berkebangsaan Jepang yang bernama
Kamakuchi Harada. Beliau membentuk BPUPKI ini demi apa dan untuk apa? Ini demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingganya pada tanggal 1 Maret ini, badan ini diusulkan oleh Jenderal Kamakuchi Harada untuk menjadi badan yang memang untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah, pada tanggal 29 April kemudian diangkatlah beberapa orang yang menjadi pengurus inti dalam badan tersebut, dalam BPUPKI, yaitu pertama KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai Kaicho atau sebagai ketua. Kemudian orang yang berkebangsaan Jepang, Ichiban Hase sebagai Puku Kaicho atau wakil ketua. Sekretaris ini adalah RP Suroso dan dibantu oleh dua orang sekretaris atau dua orang wakil sekretaris, yaitu Toyohito Masuda dan AG Pringodikdo sebagai wakil sekretaris yang membantu masalah administrasi dari BPUPKI itu sendiri. Nah, ini adalah pengurus inti dari BPUPKI. Nah, pada tanggal 28 Mei diresmikanlah badan tersebut atau BPUPKI ini. Peresmian ini bertempat di Gedung Chosangin. Gedung Chosangin ini adalah kita kenal sekarang sebagai Gedung Departemen Luar Negeri Indonesia. Nah, ini diresmikan di gedung tersebut, di tempat tersebut, yaitu di Jakarta. Kemudian ditandai dengan dikibarkannya bendera Indonesia dan bendera Jepang pada waktu itu. Bendera Jepang dikibarkan oleh AG Pringodikdo dan kemudian bendera Indonesia dikibarkan oleh Toyohiko Masuda. Artinya ini menjadi sebuah simbol bagi kedua negara untuk bekerja sama demi kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Sehingga ini memicu semangat yang berkobar dari anggota BPUPKI. Nah, BPUPKI ini sudah kita tahu bahwa ini adalah sebuah badan untuk apa? Untuk mempersiapkan apapun itu dan untuk menyelidiki apapun itu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya untuk kemerdekaan Indonesia, untuk mempersiapkan Indonesia merdeka ini harus ada dasar negara yang harus ditentukan, yang harus dirancang dan dirumuskan oleh BPUPKI. Nah, pada waktu itu pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 ini dilakukan sidang pertama BPUPKI untuk apa? Untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Bagaimana dasar negara Indonesia ke depannya, karena ini akan menjadi jati diri bangsa pada kedepannya. Nah, pada kesempatan pertama ini BPUPKI meminta saran atau meminta usulan dari seorang tokoh pahlawan Indonesia pada waktu itu, yaitu dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah orang yang pertama yang memiliki kesempatan untuk memberikan usulan bagaimana konsep atau rumusan dasar negara Indonesia. Nah, pada waktu itu ada beberapa poin yang diusulkan oleh Muhammad Yamin sebagai dasar negara Indonesia. Nah, usulan yang pertama ini adalah berisi 5 poin. Yang pertama, kata Muhammad Yamin, dalam sebuah negara itu harus memiliki dasar peri kebangsaan. Yang kedua, kata Muhammad Yamin, dalam sebuah negara itu harus ada peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Ini adalah 5 poin yang diusulkan oleh Muhammad Yamin di persidangan pertama tanggal 29 Mei 1945. Selanjutnya, pada 2 hari kemudian, Profesor Dr. Supomo memberikan usulan untuk apa? Untuk dasar negara Indonesia. Beliau memberikan beberapa poin rumusan untuk dasar negara Indonesia, yaitu berisi 5 poin. Dia mengatakan untuk dasar negara itu yang pertama dibutuhkan adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat adalah musyawarah, yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Itu adalah beberapa atau itu adalah 5 poin diusulkan oleh Profesor Dr. Supomo. Nah, kemudian keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno memberikan pidatonya. Dalam pidatonya tersebut, dalam persidangan tersebut, memberikan saran atau mengusulkan beberapa nama untuk rumusan tersebut, untuk dasar negara tersebut. Yang pertama, Soekarno mengusulkan menamakan dasar negara Indonesia ini sebagai Ekasila. Yang kedua,
Trisila dan Pancasila, yang kemudian kita kenal dan ditentukan dan disepakati bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Akan tetapi untuk poin-poin di dalamnya ini belum menjadi kesepakatan bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara Indonesia. Nah, ada beberapa poin dalam Pancasila ini yang diusulkan oleh Soekarno menjadi dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat dan demokrasi, kemudian yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. 5 poin ini belum disepakati sebagai dasar negara pada waktu itu. Kemudian dari persidangan ini tidak menghasilkan kesepakatan, sehingganya sidang pertama ini direses atau ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Ini berlanjut kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, di mana dari sidang pertama ini ditunjuk beberapa orang sebagai panitia kecil. Untuk apa? Untuk merumuskan dasar negara ini, karena dari beberapa sidang-sidang belakang ini tidak menghasilkan kesepakatan, yang sehingganya BPUPKI ini menunjuk beberapa orang sebagai panitia kecil untuk menentukan rumusan-rumusan atau rancangan-rancangan sebagai dasar negara Indonesia. Nah, pada waktu itu ada 9 orang yang menjadi panitia, sehingganya panitia tersebut dinamakan panitia 9. Nah, 9 ini beranggotakan 1. Soekarno, kedua Muhammad Yamin, ketiga Bung Hatta, yang keempat A.A. Maramis, yang kelima Abdul Qadir Mujakir, yang keenam Kiai Haji Agus Salim, yang ketujuh Kiai Haji Wahid Hasim, yang kedelapan Ahmad Subarjo, dan yang terakhir Adi Kusno Cokro Suroso. Nah, ini adalah 9 orang yang merumuskan dasar-dasar negara pada waktu itu. Nah, terpilihlah nama untuk rumusan tersebut. Ini diberikan oleh Muhyamin, yaitu rumusan tersebut dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang diberi nama oleh Muhammad Yamin, yang isinya dinamakan Pancasila. Nah, di mana Pancasila itu berisi 5 sila atau 5 poin. Yang pertama, berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu adalah poin pertama. Poin kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh Indonesia dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kemudian belakangan kita tahu bahwa sila pertama ini diubah redaksinya karena tidak relevan dengan keadaan bangsa Indonesia yang pada waktu itu dan saat ini juga, bahwa di Indonesia ini banyak ragam agama, sehingganya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menjadi dan kita kenal sekarang sebagai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila berisi 5 sila. Ini menjadi dan disepakati bahwa ini menjadi dasar negara Indonesia. Nah, kemudian ini berlanjut kepada rumusan Undang-Undang 1945, yang dimana ini ada beberapa orang yang menjadi panitia perumus undang-undang sebagai dasar hukum bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah, ini membahas pembukaan Undang-Undang 1945. Ini dirumuskan pada tanggal 10 Juli 1945, di mana ini diketuai oleh Soekarno dan 21 anggota lainnya. Dan ini disepakati oleh anggota tersebut bahwa pembukaan atau preambulnya ini diambil dari Piagam Jakarta. Ini diresmikan pada tanggal 11 Juli 1945. Selanjutnya, panitia perumus undang-undang ini kemudian membentuk sebuah panitia kecil untuk keperluan membentuk undang-undang yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo. Kemudian di persidangan kedua BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rangka menerima laporan dari panitia perancang undang-undang ini dan dilaporkan oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua panitia, yang dimana laporan itu berisi 3 poin, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar atau batang tubuhnya. Nah, mungkin itu
adalah beberapa peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi di sekitaran proklamasi. Dan itu pun belum saya bahas. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membahas reaksi golongan muda terhadap penyampaian proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sesi sekarang. Mungkin selanjutnya kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena saya juga manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.